اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تعمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى أيضا بآية أخرى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهو أصدق القائلين ربي هب لي من الصالحين. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang kita semua insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala berkah, limpahan, rahmat, karunia, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, berkendara menuju Masjid An-Nur yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW, sunnah muakkad. Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan salat Aidil Adha dan mendengarkan khutbah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, tadi malam kita berkumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling besar tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, wa litukabbiru, kumandangkanlah takbir, maka insyaallah engkau termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bahagia karena kita bisa dikembalikan oleh Allah di yaumil Aid, hari Aid. Kenapa disebut hari Aid? Karena kembali kepada kita. Namun hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kumandang takbir ada bersemayam dalam hati kita, bersemayam dalam jiwa kita. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Namun ada rasa pilu dan sedih. Ketika kumandang takbir, maka kita akan teringat oleh dua orang tua kita yang sangat berjasa dalam hidup dan kehidupan ini, yakni ibunda kita. Di mana ibunda kita apabila masih hidup kita bisa nanti bersilaturahmi ke rumahnya, memeluk, mencium, meminta berkahnya, meminta ridhanya. Ridallahi wa ridal walidain wa suhdallahi fi suhdil walidain. Karena ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan maaf, kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Maka apabila ayah ibu kita masih hidup, maka kita birrul walidain, berbuat baiklah, bersilaturahmilah, karena bersilaturahmi juga bisa memanjangkan umur dan memberkahi usia kita. Namun apabila ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini tidak lagi bersama ibunda kita, tidak lagi bersama ayah kita usir kesedihannya dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah salat Idul Adha ini, apabila kuburan ayah kita dekat, marilah kita ziarahi. Kita bacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Karena doa seorang anak kepada orang tua, insya Allah akan menjadikan kuburan-kuburan ayah dan ibunda kita yang sudah tiada, masya Allah, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara Idul Adha, maka tidak terlepas dua kisah yang menjadi inspirasi bagi hidup dan kehidupan kita, yakni seorang ibu. Ibu ini luar biasa. Kenapa? Karena al-madrasatul ula, ibulah orang yang pertama yang menjadikan kita menjadi anak-anak yang saleh. Bagaimana kisah Hajar dalam mendidik Ismail? Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah terlebih dahulu. Salah satu ujiannya yang pertama adalah ketika menghadapi ayahnya bernama Azar, yang mana ayahnya menyembah berhala. Kemudian apakah ujian itu selesai? Tidak. Maka dia pun ketika dia memberikan pendapat kepada ayahandanya, wahai ayahanda, mengapa engkau sembah berhala? Mengapa engkau sembah patung yang jelas-jelas tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup dan tidak bisa menyelamatkanmu? Apa jawaban dari Azar? Azar pun murka. Dia berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apabila kau sibuk menceramahiku, maka akan kulempar kau dengan batu yang besar sampai mati, dan kau akan kuusir. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniakan anak ketika dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Kemudian dalam doanya setiap pagi dan petang dia berdoa seperti yang kita panjatkan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan anak-anak yang saleh. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, insyaallah memberikan
amal jariah atau ladang amal jariah. 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran putranya, bahkan rambutnya sampai memutih dan sangat tua. Kemudian Sarah pun sadar bahwa dia mandul, tidak dikarunia seorang anak. Maka Sarah pun meminta kepada Ibrahim, minta pendapatnya, nikahilah seorang perempuan yang sudah menjadi ada calon dari Sarah, yakni Hajar. Kemudian Hajar ini adalah seorang pembantu, seorang budak. Kemudian dinikahilah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan keturunan, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menyatakan bahwa insya Allah ini akan menjadikan inspirasi anak-anak dalam menjadi anak-anak yang saleh dan menjadi anak-anak yang memberikan amal jariah ataupun menjadi ladang amal jariah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah anak itu lahir berusia 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala memuji kembali Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Qur'an Allah mengabadikannya dalam surah As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu berusia 13 tahun, kemudian dia diajak dialog. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di malam pertama dimimpikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya. Dia belum yakin. Di malam kedua juga dia bermimpi yang sama, dia menyembelih putranya. Sampai yang ketiga dia hakul yakin bahwa ini merupakan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun beranikan diri dengan hati yang pilu, dengan hati yang sedih. Dia berkata kepada anaknya, kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku. Ini merupakan panggilan kasih sayang kepada anak kita. Ya bunayya, wahai anakku, wahai buah hatiku, wahai belahan jiwaku, di dalam mimpiku nak engkau aku sembelih. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kemudian karena Ismail sudah dididik oleh putranya, dididik oleh Ibrahim alaihissalam menjadi anak yang saleh, apa jawaban yang terindah yang keluar dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam ketika itu? Ya abati if'al, wahai ayahku, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Apabila ini memang merupakan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah wahai ayah. Bayangkan anak-anakku semuanya, seandainya benar-benar Nabi Ibrahim menyembelih putranya, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat berdoa karena takjub, ya Allah gantilah Ismail menjadi domba atau menjadi sesembelihan, menjadi domba. Artinya Ismail diganti dengan domba yang besar. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam mendidik putra-putri kita jangan sampai serta-merta kita mendikte, tapi kita ajak berdialog. Apalagi di zaman sekarang, godaan internet, godaan game online dan lain sebagainya, sehingga merenggangkan hubungan kedekatan orang tua dan anak. Disinilah kita ambil hikmahnya. Kita berdialog, kita berdiskusi, minta pendapat. Kemudian Nabi Ibrahim menjadikan putranya bernama Ismail, itu bukan tanpa sebab. Isma artinya dengar, il artinya dikabulkan. Jadi Ismail adalah doa yang dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. 86 tahun, bayangkan Nabi Ibrahim menunggu kehadiran putranya. Dia selalu berdoa siang malam, pagi petang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya terlebih dahulu, sehingga lahirlah seorang sosok yang menjadi inspirasi dalam mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang saleh. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diuji, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bawa anaknya Ismail ke sebuah lembah tandus yang kering, kerontang, jangankan air, lumut pun susah. Ditinggallah Ismail dan Hajar di sebuah lembah tandus yang kering, yang kerontang. Kemudian kemudian Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami berdua di tempat tandus yang kering, yang gersang? Apa jawaban dia? Diam.
Tetapi ketika Hajar bertanya apakah ini merupakan perintah Allah, dengan lemah lembut Ibrahim menjawab sambil meninggalkan kedua kesayangannya, yakni istrinya dan anaknya, "Na'am." Jawabannya hanya iya. Kemudian Hajar pun yakin dan percaya Allah tidak akan membiarkan seorang hamba, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlarilah ketika haus yang sangat dahsyat Ismail, maka Hajar mencari air turun dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan air juga tidak datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya tumit Ismail menghentakkan, dan ada sebagian riwayat mengatakan malaikat Jibril pun menghentakkan ke bumi sehingga keluarlah air Zam-Zam yang begitu nikmat, yang sampai sekarang ini tidak pernah habis, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, sehingga dalam kehidupan, dalam peristiwa yang dialami Hajar dan Ismail menjadi ibadah sa'inya para haji dan umrah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawalah Ismail untuk disembelih. Ketika pisau Ibrahim sampai di lehernya, kemudian Ismail berkata, "Wahai ayahanda, aku minta permohonan untuk yang terakhir kali sebelum engkau sembelih. Tolong ayahanda tajamkan pisaunya." Kemudian diikuti oleh Ibrahim. Setelah dipajamkan pisaunya, dia berkata kembali, "Wahai ayahanda, supaya engkau tidak menjadi kenangan yang nanti engkau akan ingat selama hidupmu, maka ketika engkau sembelih tepat di leherku, tutup matamu wahai ayahanda." Yang ketiga juga dia berkata untuk yang terakhir kalinya, "Tolong ayahanda, lepaskanlah bajuku. Aku tidak ingin nanti ibuku, mamaku tercinta, ibuku tercinta akan selalu mengenang tetesan bekas darah di dalam bajuku." Maka dibukalah baju Ibrahim. Ketika itu mulailah disembelih dengan bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Kemudian terbesit dalam pikiran Nabi Ibrahim ketika itu masih menutup matanya. Ini tidak asing, ini suaranya Ismail. Kemudian dia perlahan sambil meneteskan air mata karena ingin menyembelih putranya yang dia idam-idamkan selama ini. Kemudian alhamdulillah, ternyata Ismail sudah diganti oleh Allah dengan seekor domba yang besar. Tepat Ismail, sebagian riwayat menyatakan pas di samping kiri ayahnya. Kemudian kumandang takbir dijawab oleh malaikat, karena malaikat takjub karena seorang ayah yang begitu taatnya kepada Allah, seorang hamba yang taatnya kepada Allah. Kemudian malaikat menjawab, "La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd." Dengan kedua pasrah, disinilah Allah menguji kita. Apabila kita pasrah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka usaha yang kita lakukan insya Allah akan berbuah manis, insya Allah akan menjadikan indah dalam hidup dan kehidupan. Dan yang terakhir, inilah merupakan momen bahwa inilah sejarah Idul Kurban. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa kisah Ibrahim dan Ismail? Yang pertama, mengajarkan kepada kita ketaatan itu tanpa syarat. Ibrahim tidak membantah, tidak menyatakan kepada Allah, "Ya Allah, pada 86 tahun aku sudah meninggal, aku sudah menunggu putra. Kenapa engkau minta anakku? Kenapa enggak hartaku?" Tapi itulah tanpa syarat. Artinya apa? Dalam Idul Adha ini mengajarkan 3 hal. Ketaatan tanpa syarat. Kita diperintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum paham hikmahnya. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan dalam memberi. Hari ini insya Allah kuku-kukunya, dagingnya, dan lain sebagainya yang kita kurbankan, insya Allah akan menjadi saksi bahwa kita pernah menolong Allah. Allah janjikan, "In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Barang siapa yang menolong
agama Allah, maka Allah akan tolong kelak di akhirat nanti ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ketiga dalam kesimpulan khutbah kita, yakni adalah harapan kepada Allah. Setiap apa yang kita korbankan untuk mencari ridha Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, wabil khusus kepada diri khatib dan kepada jamaah semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita, ibadah kurban kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu, sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin qadhi bil haqqi wa kanu bihi 'adilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an-sittatil mutammimin li asratil kiram wa an sa'iril buldanil muslimin min afadid dunya wa 'adabil akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Sudan wa Palestin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يسر ولا تعشر بتمم بالخير. ربي هب لي من الصالحين. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan anak-anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah orang tua kami mulia di sisimu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Apabila dia sudah meninggal dunia, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga. Jadikanlah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah dia nikmat kubur ya Allah sampai hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabil qubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzab yaumil hisab wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Habwa minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.